Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Salam santun Bapak Atesna. Matang para pemuda tersebut itu Bapak Ibu kamu sudah dimanapun berada. Selamat berjumpa dengan channel kami pakai hati 202. Alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal berapa Mas? Tanggal 15 Juli 2022. Kami kedatangan adik kami, keponakan kami yaitu Mas Akbar. Ada unik cerita dari Mas Akbar ini. Kebetulan saya dengan beliau ini sama-sama masuk di SHT menjadi warga ya. Dan di dalam warga PSHT itu ada sebuah ilmu. Dia masih muda tapi sudah mempunyai ilmu titen. Ini habis ceritanya habis mengalah dari suatu perusahaan. Akhirnya sebentar riset. Ceritanya gimana Mas awalnya Mas? Jadi untuk awal cerita saya riset dari perusahaan tersebut itu awalnya saya diberi amanah dan diberi tanggung jawab yang sangat besar Mas. Iya tadinya. Perusahaan tersebut untuk memegang gudangnya rokok. Gudang rokok ya? Di gudangnya rokok. Saya di sana untuk menyiapkan barang, menghitung barang dan bertanggung jawab atas barang tersebut hilang dan tidaknya. Iya. Untuk saat semua waktu berjalan di sana itu ada isu Mas. Ada isu ya? Karena saya laporannya langsung ke manajemen karena rokok rawan gitu Mas ya. Iya, rokok itu rawan laporannya langsung ke atas ya. Langsung atasan manajemen, jadi setiap rokok yang keluar, ada surat masuknya, itu langsung laporan. Gitu. Nah, saat semua waktu berjalan itu, saya sedang menyiapkan barang saat shift malam. Menyiapkan barang, saya disuruh nyiapin barang 200 piece rokok. Untuk ngirim ke toko Mas. Nah, di situ saya nyiapin barang 200 piece. 200 piece, nah rokoknya itu rokok filter. Rawan banget Mas untuk rokok. Iya, rokok. Karena harganya mahal kan. Iya. Nah sebelum itu saya sebelumnya ada isu Mas. Isu untuk saya itu jadi karyawan tetap dan naik jabatan jadi leader. Saat isu itu tersebar, aslinya itu tuh yang tahu cuma sekelas leader lah Mas. Iya, sekelas leader yang tahu. Tapi semuanya itu nyebar, isu itu nyebar kemana-mana. Saya jadi bahan-bahan lah, meledekan teman-teman. Oh kamu mau jadi leader mah mungkin lah. Iya. Tapi di sisi lain ada yang nggak suka. Iya. Di sisi lain itu ada yang nggak suka karena posisi tersebut saya bakal ngelengserin satu orang untuk menggantikannya kan. Sekelas-kelas teman-teman leader dan lain itu ada yang nggak suka dengan saya, dengan kinerja saya yang dibilang padahal mah alhamdulillah lah saya kerja sesuai SOP perusahaan yang ada. Karena baru sih ya. Karena baru menggeser yang lama itu jadi ngiri yang lain. itu hukum alam nanti ada seperti itu. Tapi endingnya nanti ketemu, mulia nanti endingnya. Terus saya dipilih untuk rokok itu karena saya juga nggak perokok kan. Dipilih untuk mengatur rokok, menjaga rokok, untuk ngirim barang dan input output segala macam, menjaga keadaan rokok itu karena sampai nggak ngerokok. Itu udah poin luar biasa itu. Makanya jangan rokok Mas. Dari sekarang jangan rokok seperti saya nggak ngerokok. Jadi saya nggak ngerokok, saya dipilih untuk jadi speaker rokok lah, bahasa orang-orang sana kan speaker rokok. Saat semua isu itu berjalan, saya ini dikerjain Mas, atau istilahnya difitnah gitu lah. Difitnah ya. Saya lagi nyiapin barang nih Mas, buat toko ini. Nah saya udah bener-bener nyiapin barang tersebut sekian. Bener-bener masuk mobil, surat jalan ada, saya laporan, saya kasih. Nah pas besokan harinya saya pulang, masuk malam lagi ada laporan. Barang tersebut di toko tidak ada. Saya benar-benar ngasih barang itu ada. Dan surat jalannya ada semuanya ada. Dan sudah laporan. Nah itu saya bingung, kok nggak ada, bisa nggak ada kemana? Kalau sedikit mungkin biar jadi, ini banyak kan? Nggak mungkin kan gitu. Ini tuh, ini benar-benar nih kata saya. Saya cari tahu, saya selidikin sampai dalam.
Nah pas dalam selidikan tersebut ada aja yang menghalangi saya itu. Ada pertandanya lah, ada gelagat yang nggak beres gitu. Ada gelagat yang nggak beres. Jadi ada yang di situ yang kayak sekongkol gitu. Ya, sekongkol. Sekongkol untuk saya ini jangan sampai pecah masalahnya. Saya udah nyari tahu ke supir segala macam, tapi tidak yang mau mengaku. Akhirnya saya cerita ke orang tua saya. Pak, di pabrik ada masalah. Masalah apa? Tentang barang yang saya kirim hilang. Tapi aku yakin aku ini benar. Barang tersebut ada, fakturnya ada, surat jalannya ada. Nah, tapi kok bisa hilang? Kata orang tua saya. Itu masih aku selidikin, Pak. Maaf. Nanti buat jelasnya diinfoin lagi. Aku kerja lagi. Manajer ini manggil saya. Saya kena SP3. Manajer udah hilang lah rasa percayanya. Kok saya bisa-bisanya yang dipercaya begitu. Tapi saya mau buktiin itu. Saya itu tidak begitu. Akhirnya saya di SP3 dan disuruh ganti. Pertama gantinya kerugian yang saya ganti itu hampir 5 juta lah. 5 jutaan? 5 juta rokok namanya mas. Dengan gaji aja imbang ya? Dengan gaji imbang. Jadi selama sebulan seperti kita nggak digaji gitu? Iya benar. Masya Allah. Itu saya setelah DSP dan suruh bayar gantinya, saya cerita lagi ke orang tua. Saya aslinya mau ngelawan tapi orang tua berkata jangan. Udah kamu ngalah aja. Kamu keluar. Udah nggak beres itu pabrik. Untung orang tuanya bijak banget ya. Merinding saya. Aduh, jadi merinding aku. Aku juga jadinya. Ya Allah. Tapi aku ini mau nyari kebenaran kepada orang tua. Aku ngomong gitu. Aku mau nyari kebenaran. Tapi katanya sudah mengalah aja. Saya mengalah. Saya resign dari pabrik tersebut. Dan selama beberapa bulan. Hukum alam itu benar ada mas. Karma itu ada. Karma itu ada ya. Saya berdoa, orang tua saya juga doain aja orang tersebut yang baik-baik. Tapi karma itu benar-benar ada. Betul. Jadi bersyukurlah Mas Akbar itu punya orang tua yang bijak. Suruh mengalah dan doain orang yang nyakiti kita itu baik. Tapi ternyata karma itu ada. Karma ceritanya gimana tuh? Saya itu punya teman yang gantiin saya di posisi rokok. Jadi dia menelpon saya, Assalamualaikum. Nanyain kabar, Mas gimana kabar? Alhamdulillah baik. Ada apa nih Mas? Nelpon, ada kabar apa? Ada kabar baik Mas. Kenapa? Sampai di sini aja ke pabrik ya. Ke pabrik. Tanya orang tersebut yang 4 orang itu yang sekongkol untuk mencelakain saya, fitnah saya itu taunya dikeluarin. Masalahnya apa? Tahu nggak masalahnya? Masalah yang pertama masalahnya rokok tersebut ketahuan kalau mereka itu sekongkol dengan supir. Akhirnya ketahuan ya itu. Nah, terus kemudian yang bosnya keduanya? Yang kedua masalah kedua karena mintain uang kepada karyawan lain. Jadi mereka itu setiap ada yang tanda tangan kontrak dimintain uang satu orangnya. Itu jadi kayak main belakang. Ya main belakang. Perusahaan nggak ngatur begitu, dia ngatur sendiri. Nah, itu ketahuan mereka berempat dikeluarin. Itu yang dikatakan karma itu ada. Karma itu ada. Dan Mas Akbar ikut menjadi sejarah hidup yang niteni. Kalau orang Jawa niteni. Itulah ilmu Esa. Ilmu Esa itu salah satunya itu, punya niteni. Setiap kejadian diciriin. Aku berbuat baik, ketemunya baik. Aku berbuat nggak baik, ketemunya nggak baik. Dan jenengan posisinya benar. Jadi posisi benar. Alhamdulillah saudara Bima Panjenengan berada ya. Adik saya ini masih muda tapi udah punya ilmu titan dan bisa nyiri suatu kejadian dan berposisi sebagai orang yang ngalah. Padahal kalau kita melawan, nanti kita juga latihan silat kan, diajarkan sering-sering sparring, tapi kita nggak memilih itu. Memilih selesaikan masalah tanpa masalah. Selesaikan masalah dengan kata-kata. Selesaikan masalah dari hati ke hati, itu sangat yang luar biasa ya. Allah sudah matur seperti itu. Dan yakinlah Mas, nanti Gusti Allah akan mengganti posisi dengan 10 kali pada yang kemarin itu. Yakin. Cuma nunggu saatnya, ada waktunya semua itu. Dan yakinlah bahwa Gusti Allah nggak akan menukar perbuatan baik ini. Yakinnya, yakin itu. Yakin, tinggal sabar aja. Sabar, ikhlas, berbukti pada ibu, selalu doakan ayah, terus kan belum punya istri kan? Nah, nanti meminta istri yang pas sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jangan pernah nyakitin orang. Sedikit-sedikit kalau ada rezeki disedekahkan. Harus jujurnya udah bagus, sopan santun udah bagus, ikhlas, sabar, eling selalu ke Gusti Allah, pasrah.
komitmen, tanggung jawab, yakin sampai akan sukses. Dan kebetulan ini posisinya habis dari resign itu masih nganggur. Siapa tahu dari rekan, teman, sahabat, saudaraku ada yang pas nyari karyawan gitu. Siapa tahu, kan saya juga gitu mas. Pas saya lagi nyari karyawan, belum ketemu. Jadi pas sudah dapat karyawan banyak yang lamar kadang-kadang gitu. Siapa tahu Tuhan menjodohkan. Dan awal pertemuan kita dengan Mas Akbar ngobrol di channel kami ini pakai hati 202, jangan lupa subscribe, like dan komennya. Mudah-mudahan awal yang baik ya mas, untuk Mas Akbar dan untuk saya juga, untuk mengambil hikmah dari sebuah kejadian ini bahwa karma itu ada. Ya, terus ada cerita lain belum? Belum ada ya. Itu berseri nanti setelah kita punya ilmu titen. Itu pesan saya ya Mas Akbar, nanti kalau ada waktu, punya duit, beli buku yang bagus dan pulpen yang bagus. Cerita itu ditulis yang nomor 1, buku agenda harian. Saya di sebuah perusahaan mengalami begini-begini. Ini cerita yang pertama namanya sebagai ilmu titen. Ilmu titen ini ilmu merhatiin kejadian dan ilmu yakin gitu. Karena sampai masih muda, tapi jenengan sudah paham bahasa hati, ilmu dalam itu ya seperti itu. Selalu mengalah. Ngalah itu ngaret nyari rumput, ngamuk langsung berantem. Ngalah pergilah itu Allah. Ngalah pergi ke Allah. Sebenarnya kita menang ini, tapi kita ngalah aja. Udah biar Allah yang atur aja, biar Allah yang atur aja gitu. Cukup dulu sesi pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Diambil hikmah dari suatu kejadian bahwa karma itu ada. Selalu berbuat baiklah dimanapun kita berada. Banyak menanam akan memetik dan selalu bersabar. Jangan sampai lupa itu innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Semua ada proses dan waktu yang akan menjawabnya Mas Akbar. Bila ada salah, kami dengan adik kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.